YouTube channel. Enggak sih, jadi biasanya kan tiap Senin dan Rabu jenguknya antara jam 10 sampai jam 3. Jadi ya tiap minggu atau 2 minggu sekali saya sempatkan buat jenguk lah. Karena kalau bukan saya yang jenguk siapa lagi. Bagaimanapun kan Amar juga manusia, ada kekurangan, ada kelebihan. Saat ini memang sedang difokuskan kelemahannya Amar. Tapi kita juga jangan lupa bahwa Amar itu juga manusia yang sebelumnya banyak prestasi. Narkoba ini kan bisa nyerang ke siapapun, bukan hanya Amar, keluarga Anda, keluarga semua orang juga bisa gitu. Jadi kita jangan benci sama Amarnya, pribadinya, tapi benci sama narkoba dan kegiatan Amarnya. Itulah makanya datang ke sini juga selalu ngasih ya semangat, biar tetap semangat gitu. Ya. Setengah jam ya, jadi tadi tuh ngobrolin apa kabar, kegiatan dia ngapain aja di dalam, terus ya dia ngomong bahwa dia sering berdoa, terus ya kangen sama anak, kangen sama papanya, pengen punya harapannya biar cepat-cepat bisa keluar, kembali beraktivitas dan berkarya lagi gitu. Ya, iya ditanyakan, cuman sepertinya belum ke arah rehab sih, mungkin P21 sih. Mm-mm. Ya, ya sebenarnya ngerasa prihatin, tapi juga pertama-tama ngerasa kecewa juga kenapa bisa kembali 3 kali. Biasanya 1 kali sudah bisa menjadikan pelajaran, tapi ini 2 kali. Kirain kemarin sudah akan berubah, tapi ternyata 3 kali gitu kan. Jadi kalau dibilang kecewa, kecewa, marah-marah, emosi, kesel, ya semuanya. Tapi ya saya sebagai sahabat juga saya harus menitik beratkan pada ya fokus kesehatan mental Amar dan juga supaya Amar bisa menjadi pribadi yang lebih baik nanti setelah keluar dari sini gitu. Ya Adit Joni kan sempat jenguk sekali, tapi kan memang karena dia sekarang lagi mencalonkan ada kegiatan, jadi memang sedang fokus pada agenda-agendanya. Kalau papanya kan ya masih terbaring di rumah sakit sampai saat ini. Jadi memang saya sesibuk-sibuknya memang saya sempatkan 1 kali atau 1 kali seminggu atau 1 kali 2 minggu untuk datang sekedar memberikan support supaya juga bisa menjadi teman cerita gitu supaya dia nggak ngerasa sendirian di dalam. Saya kenal dari 2012, 12 tahun lah kurang lebih. Ya, ya kurang lebih 12 tahun. Ya sosok yang pastinya berprestasi, mempunyai jiwa yang menggebu-gebu dalam mengejar mimpi, baik perhatian. Kalau bisa dilihat tahun lalu saya sempat ketipu robot trading dan Amar juga salah satu sahabat yang ngebantu saya untuk membuat kasus itu tetap hangat dengan upload juga di ICE TV untuk menjadi sebuah atensi publik dan juga supaya kasusnya bisa dikawal yang akhirnya pada tahun ini eh, dikembalikan gitu dana sitaan yang diambil dari tersangka. Itu juga bantuan Amar dan bukti bahwa Amar juga peduli sama teman-temannya. Di saat saya jatuh saat itu dia dengan senang hati membantu dengan moral gitu kira-kira. Ya, saya sempat ada di Zen One ya. Ya, ya. Ya, ya. Pastinya Amar terpuruk secara moral, secara psikologi, psikis semua tertekan, hancur lebur. Karena ya secara nama dia tercoreng, walaupun mempunyai prestasi sebelumnya, tapi seolah-olah masyarakat itu tidak melihat itu. Dan juga dari segi psikis dia kena cobaan ya, teguran. Kalau cobaan itu kan bukan kesalahan diri sendiri gitu ya. Ini karena kesalahan diri sendiri mendapatkan teguran. Dia dalam posisi ya keluarganya yang saat ini sedang dalam proses sidang cerai, papanya sakit dan juga dalam segi finansial ya harus diakui saya juga terbuka
Faktanya memang Amar sedang kesulitan finansial. Ya, ya, papanya belum, bapak kita ngomongnya belum tahu. Karena bapak benar-benar membutuhkan tenaga untuk bisa sehat, membutuhkan semangat. Karena kita tahu ya penyakitnya sangat serius, sehingga pihak keluarga memutuskan untuk tidak memberitahu bapak supaya bapak bisa fokus dengan kesehatannya bapak. Tahu dong, pastinya tahu. Pastinya tahu. Karena kan setiap kali saya jenguk juga saya memberikan update-update yang ada di luar. Saya cukup dekat, tadi habis teleponan sama Arman Adit Zoni. Jadi memang hal-hal yang tidak bisa dilakukan sama Amar, perpanjangan tangannya adalah antara lain saya atau Adit Zoni. Jadi saya juga dengan Adit Zoni juga saling menguatkan juga. Ya sekarang kan Adit ini posisinya sebagai kepala keluarga, ngurusin banyak hal, dirinya, keluarganya, ayahnya, dan juga abangnya. Pastinya butuh teman curhat juga. Jadi saya memposisikan sebagai teman yang ya berguna lah kira-kira, membantu. Dekat-dekat, tadi habis teleponan sebelum kesini ya. Kami akan ketemu nanti. Uh-uh. Ya, sebenarnya ya mungkin kita harus tahu Adit Zone itu sebenarnya masalahnya nggak terlalu serius gitu ya. Artinya dia sebagai kepala keluarga yang sedang mendapati, kalau Adit itu cobaan lah kita bisa bilang. Jadi ngurusin abangnya harus berfungsi sebagai adik, ngurusin ayahnya berfungsi sebagai anak, ngurusin anak dan istri yang berfungsi sebagai bapak dan juga suami. Artinya itu nggak mudah. Dalam situasi yang seperti ini, satu individu diwajibkan untuk bisa berfungsi untuk banyak pihak gitu. Jadi memang ada mungkin yang saya dengar itu sedikit miskomunikasi antara Adit dan juga dengan istrinya. Tapi saya dengar juga mereka sudah baik-baik saja. Ya biasalah perempuan kalau misalnya ngambek kan biasa unfollow gitu. Saya juga kalau kadang-kadang di unfollow sama istri saya juga gitu. Kalau lagi ngambek. Antara lain mungkin waktu lah, waktu, perhatian karena kan ya saat ini juga Adit sedang sibuk, sibuk dengan menata dia lagi mencalonkan diri, ngurusin keluarganya dan ngurusin papanya. Jadi terbagi-bagi waktu padahal cuma 24 jam gitu kan. Jadi ya ada mispersepsi lah yang saya dengar seperti itu. Ya, betul. Tahu, tahu, tahu. Untuk itu saya nggak paham ya, secara detail saya nggak tahu. Tapi yang saya paham adalah bahwa memang saat ini Adit baik-baik saja dengan istrinya sudah oke. Ya mungkin membutuhkan waktu lah. Jadi ya saya berharapnya Adit akan kembali mesra kembali dengan istri dan juga anak. Ya, ya mengenai rumah tangga, saya nggak bisa berkomentar banyak karena saya juga menghargai dua individu ini yang sama-sama teman saya. Saya hanya menitipkan pesan aja, ya, apapun yang kalian lakukan, saya harapkan itu yang terbaik buat kalian semua. Kalian udah dewasa, fokuslah kepada anak-anak untuk jaga perasaan anak gitu. Karena saya juga nggak bisa mengomentari lebih jauh atau ngontek Ibel kenapa mau tetap ngotot bercerai gitu kan. Itu juga bukan ranah saya untuk komentar. Sedih ya, sedih tapi sekaligus terharu gitu kan. Dari banyaknya masyarakat yang membenci, mencaci, ada juga masih yang tetap sayang sama Amar. Jadi saya datang ke sini karena saya berpikiran adalah kalau saya nggak datang, nggak akan ada yang datang. Karena yang lain udah banyak yang kecewa dan meninggalkan. Dan saya paham situasinya karena saya juga merasakan hal yang sama. Saya juga kecewa, kesel, emosi ya. Cuman balik lagi dari pertemanan yang sudah lama, saya merasa berteman itu sebaiknya mensupport di saat susah dan senang, baik dan sedih. Jadi saat ini saya datang di sini ingin menunjukkan bahwa saya ada di saat dia sedih. Karena
tahun lalu di saat saya sedih, Amar ada buat saya, bahkan membantu saya juga untuk upload kasus saya di Ais TV dalam rangka mendapat atensi dari publik. Artinya itulah pertemanan yang benar, ada di saat susah dan senang bersama gitu. Ya, jadi berteman jangan ada apanya tapi apa adanya gitu. Jadi saya juga datang juga ya bawakan makanan, memberikan semangat, berdoa bersama ya. Terlepas dari sentimen netizen atau publik yang betul-betul seperti mencemooh, mencibir ya. Tapi tolong diingat bahwa narkoba itu bisa terjadi kepada siapapun di dunia ini termasuk keluarga Anda. Harapan saya setiap pecandu narkoba sebaiknya bukan di penjara tapi di rehab. Kenapa? Karena narkoba merusak generasi muda bangsa sehingga yang harus ditangkap dan dihukum seberat-beratnya adalah pengedar dan juga organisasi yang terstruktur yang membuat pengedaran narkoba yang ada di Indonesia. Jadi setiap dari korban maupun pecandu rasanya alangkah lebih baik dan bijaksananya kalau di rehab supaya mereka sembuh. Karena dengan 3 kalinya tertangkap ini membuktikan bahwa untuk lepas dari narkoba tidak semudah kita bicara atau membalikan telapak tangan. Saya berharap optimis. Artinya semua itu tergantung dari Amar. Kami, saya, keluarga, fans, siapapun di masyarakat hanya bisa mendoakan yang terbaik. Tapi kembali lagi ke Amarnya. Jadi kalau dibilang optimis, sebagai teman saya optimis. Saya berharap Amar bisa menjadikan ini benar-benar pukulan, teguran keras supaya bisa bangkit kembali dan jadi pribadi yang lebih baik lagi di kemudian hari. Saya hampir tiap hari waktu itu ketemu dia, dalam 2 bulan dia bebas. Tapi kan saya udah punya keluarga, artinya saya juga membagi waktu saya sama keluarga, bisnis saya. Saya sudah merasa melakukan yang terbaik untuk Amar, merencanakan hal-hal baik untuk karir Amar. Tapi ya saya menyayangkan bahwa Amar memilih jalan narkoba untuk melupakan sejenak masalah hidup yang dia alami saat ini. Sebaiknya kan dia bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah. Tapi kan ya semua udah terjadi, udah menjadi bubur. Artinya sekarang bagaimana fokus supaya Amar bisa kembali beraktivitas sambil dia juga mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan. Ya, gue berdoa supaya ini yang terakhir buat lo dan keluarga. Semoga tetap semangat, tetap optimis, karena akan ada pelangi di setiap badai selesai. Dan mudah-mudahan bisa menjadi contoh yang baik untuk anak ya, karena ada jagoan kecil yang ganteng dan cantik yang tetap butuh sosok ayah yang baik. Gue seorang ayah, jadi gue ngerti banget rasanya jadi seorang ayah. Gue berharap lu bisa menjadi Amar yang dulu yang berprestasi. Lupakan ini, anggap ini sebagai pelajaran yang berharga buat hidup lu.